Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sehat selalu, tetap sehat dan harus sehat. Oke guys, jadi hari ini kita sedang gue sore. Nah kebetulan kita bisa gue sore nih. Jarang-jarang nih kita bisa gue sore nih, karena kan kondisinya banyak sibuknya gitu. Kayak Pak Yayat kan sibuk, kalau nggak ngojol ya dia dagang ayam. Pak Yudi juga kadang-kadang liburnya nggak tentu. Terus ya kalau Marcel kita kan sibuk, dia pulangnya biasanya jam 4:30. Jadi kalau untuk gue sore kayaknya jarang. Nah ini tumben-tumbenan nih kita gue sore nih. Harusnya sih berempat tadi, udah janjian kan sama Pak Dian. Cuman ya Pak Dian belum nongol. Ya udah, mungkin dia nyusul kali atau dia udah duluan. Jadi gue sore kali ini kita mau ke daerah Lagon. Itu deket banget sih dari rumah sebenarnya kalau lewat jalan normal. Tapi karena kita belusukan dan udah kangen juga kan, pengen nyobain jalur belusukan yang sekarang. Jadi sambil menemani kita goes, nah saya pengen sedikit bercerita nih sama kalian nih. Awal mulanya saya suka banget sama belusukan. Sebenarnya kalau gue sih udah lama, saya udah dari tahun berapa, udah lama lah gitu. Dari tahun 90-an saya udah goes. Ya tepatnya umur 5 tahun lah, tahun 95 saya udah mulai goes. Nah itu sepeda pertama saya itu sepeda Wincycle zaman dulu. Ya, itu sama bapak dulu kan goesnya, kita ke Sentul, kita ke daerah Bogor, kita ke daerah mana gitu. Pokoknya arah Sentul sono lah awal mulanya. Terus sempet vakum tahun berapa ya? Udah lama banget sih. Vakum tahun 2000-an lah kalau nggak salah, vakum tahun 2000-an dikarenakan saya waktu itu kan masuk pondok pesantren, jadi bukan nggak sempet ya, udah nggak bisa lagi goes gitu. Nah tahun 2015 itu saya mulai goes lagi tuh tahun 2015 setelah vakum lama banget nih. Pokoknya semenjak saya di pondok terus saya kuliah, nah itu vakumnya lama banget dah. Terus tahun 2015 saya mulai aktif goes lagi. Nah cuman ketika aktif goes kan bingung ya, sendirian. Siapa nih yang mau nemenin? Nah akhirnya ngikut road bike. Nah jadi sebelum ke MTB tuh saya road bike dulu. Di road bike itu saya sekitar 2-3 tahun lah di road bike lah. Jadi selama 3 tahun itu saya di road bike. Nah itu tuh ya kalau dibilang seneng ya seneng gitu. Cuman kan ada sesuatu hal yang nggak enak gitu. Dalam arti saya belum dapat kliknya gitu. Nah waktu itu kan sempat tuh pengen berhenti goes lagi. Cuman waktu itu sempat diajak sama teman. Ya awalnya diajak dulu sama Bowo sama Mas Koko tuh. Dulunya saya belum kenal tuh sama Koko. Jadi masih sama Bowo. Nah cuman saya waktu itu kan bingung kan mau pakai sepeda apa nih, sedangkan sepeda saya road bike semua. Dan pertama kali saya goes sama dia itu Hambalang. Saya sempat mikir kan gini, kok saya naik sepeda MTB tapi aspalan, udah gitu masih ditantin sama kendaraan, ya kan masih berasa kayak road bike lagi jadinya kayak gitu. Ya cuman ya nggak apa-apa lah, cuma kan saya tetap jalani. Jadi ya pertama kali itu saya gue MTB tapi aspal gitu. Udah gitu dia kayak sengaja banget kan, wah bisa kuat mata lo gitu. Gue gituin kan. Kayak di Ukraina. Buset lah, ngeri amat Ukraina. Ini perbatasan antara Rusia dengan Ukraina. Tapi berkat teman saya itu yang ngajakin saya tanjakan, bukannya harusnya kan kalau orang-orang kan kalau diajakin ke tempat-tempat yang kayak begitu yang susah, yang gimana gitu kan pasti dia kapok ya. Tapi kalau saya nggak kapok. Jadi setelah sering gue bareng sama dia, saya juga diajarin sama dia nih cara memperbaiki sepeda tuh kayak begini. Terus dikenalin berbagai macam spare part sama dia. Walaupun saat itu saya nanya sama orang tua saya juga ngerti soal kayak gitu. Cuman kan nggak mungkin, karena di saat itu posisinya bapak kan sibuk dengan pekerjaan
dan urusannya dia juga di situ. Cuman tetap masih dikasih tahu sama si Bowo kan. Ini seperti ini gitu. Sampai akhirnya saya belajar ketika saya udah bisa dia malah pergi berlayar. Keren banget bro. Saya udah nyata udah sejam di sini. Nikmati pemandangan, ya berkhayal dikit-dikit lah. Kan lama nggak ketemu goes bareng nih. Nah, tadinya kan di dekat rumah ada tuh grup goes. Wah, dia kalau cerita setiap ngumpul, woi kita habis goes dari sini, kita habis goes dari sini, wah kita udah upgrade ini, kita upgrade itu. Nah pas saya solo lagi tuh saya pengen gabung, malah bubar. Lah saya bilang kocak. Ini orang ngajakin tapi bubar. Nyantai dulu, istirahat. Ya udah akhirnya saya solo rider lagi kan. Selama saya solo rider itu saya ini pergi sepeda tuh ya walaupun jauh tapi nggak ada rasanya gitu, feelnya kurang gitu. Pak RT, ngopi Pak RT. Dodomburi. Terus diajakin lah. Nah ini ketemu nih sama tetangga nih, sama Pak Yayat, diajakin awal-awalnya tuh. Yuk, gue belusukan. Nah saya kan bingung, belusukan apaan gitu. Ya udah ikut aja gitu kata dia. Terus sama Om Yudi juga tuh diajakin, yuk kita ke gunung-gunung. Ini kita lewat hutan, lewat sawah, lewat sungai yang belum pernah orang ke situ. Ya kalau maksudnya belum pernah tuh dalam arti yang orang jarang ke situ. Gitu. Oh. Nah, disitulah saya mulai tertarik dan suka dengan belusukan. Ame belalang kuku. Pawang hujan lagunya ame. Ayo. Nah sampai saat ini kan kenapa saya sampai seneng gitu, maksudnya lewati ke gunung, ke hutan, ngelewatin sungai. Jadi ada feel-nya lah. Terus ketemu lagi sama Pak RT, terus Pak Dian dan yang lain-lainnya lah waktu itu. Ya jadi banyak loh waktu itu tuh. Ya sampai saat ini ya kalau menurut saya sampai saat ini saya jalanin goes belusukan itu asik dah gitu. Jadi yang namanya goes belusukan itu kan nggak punya rute, nggak tahu jalan, nggak tahu apa, tapi kita punya tujuan. Misalkan tujuannya dari A ke B. Nah sedangkan untuk A ke B itu jalan biasa tuh bisa. Nah kita nyari dulu jalan belusukan yang belum pernah orang ke situ. Andaikan pernah pun hanya orang warga sekitar, itu pun jalan-jalan setapak gitu yang susah dilalui oleh kendaraan. Yang namanya kita nyasar, yang namanya kita ngelewatin sungai, gotong-gotong sepeda. Terus belum kita kena lumpur-lumpuran. Ya itulah yang bikin serunya. Udah gitu kan kita goes happy. Nah kalau goes happy itu kan ya nggak ada terpaut dengan waktu seperti yang dulu-dulu kan gitu. Maksudnya terpaut dengan waktu itu kita goes dari rumah ke tujuan A misalkan, itu udah target jam sekian, nanti kita langsung balik lagi lah. Kalau kayak gitu mah kagak asik kan gitu. Kita tidak tahu habis ini mau kemana lagi. Oh situ tadi yang Payat. Tadi Pak Dian. Ya lewat ini deh, perbatasan Ukraina. Ini lagi. Jadi gue sore ini sebenarnya gue ngopi sambil menyambut datangnya bulan Ramadan. Belum tentu nanti kita bulan Ramadan kita bisa goes lagi, karena kondisi seperti ini kan. Kalau lagi puasa kemungkinan gue sore itu pun jarang-jarang. Jadi gue belusukan tuh kan gue happy. Gue happy itu menikmati alam, menikmati ya suasana alam sekitar lah. Itu yang bikin saya seneng dan akhirnya saya memutuskan untuk bike vlog. Kita melewati jalur perbatasan Ukraina dengan Rusia. Oh, tank baja.
Nah itu di dalam back vlog Di itu kan belakang tempatnya tank bajak, beda-beda. guys. Oh, Udah tank gitu bajak. jalurnya juga beda-beda. Nah itu yang bikin saya pengen share ke kalian tuh. Nih saya abis dari sini nih. Nah sebenarnya itu tujuannya saya bikin back vlog tuh. Keren kan tempat saya? Weh. Coba tempat kalian kayak gimana gitu. Maksudnya pengen seperti itu. Cuman kan mungkin orang-orang belum pada tahu gitu loh. Jadi gue belusukan buat saya itu tempat wadah untuk merefreshkan otak yang kita kerja dari Senin sampai Jumat. Nah, udah gitu Sabtu kita berangkat goes. Wah, terus kita happy di sana, entah itu happynya di jalan atau di tempat tujuan. Itu otak kan refresh lagi. Ya kita kalau lagi goes ya kocak-kocakan lah gitu. Yang bikin kita kangen itu adalah kelakuan kita yang biasa di rumah kita diem, terus kita ngobrol tuh kayak robot misalkan gitu ya, kayak nggak ada inilah. Nah di pas lagi goes tuh keluar semua kan, yang namanya kayak bocah, yang namanya apalah itu. Jadi itulah yang bikin saya senang gitu, have fun. Kalau dibilang perbandingan antara yang dulu-dulu sama yang sekarang ya jauh sih, jauh lebih baik yang sekarang gitu. Saya lebih menikmati alurnya, saya lebih menikmati alamnya. Ya jadi kurang lebih cerita saya itu seperti itu. Udah beres nih kita guys. Ya udah kalau begitu. Mohon maaf nih, dikasih kan ceritanya ya. Jadi kelewat nih, tahu-tahu udah beres aja nih ya kan. Ininya gue sorenya. Ya udahlah. Terima kasih lah buat teman-teman yang sudah menonton video ini, yang sudah mau mendengar cerita saya. Ya mohon maaf kalau ada salah-salah kata, apalagi sebentar lagi mau bulan puasa kan. Ya saya minta maaf kalau selama ini saya ada salah, baik dalam bentuk apapun, termasuk di dalam konten-konten saya. Kalau saya ada salah-salah kata ya mohon maaf. Kalau ada kurang-kurangnya juga tolong dimaafkan. Oke, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.